Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One pemirsa bersama saya Anggia Eboni dan saya akan ajak Anda untuk kembali memperbarui informasi mengenai wafatnya Menteri Pan-RB almarhum Cahyokumolo langsung dari rumah duka Cahyokumolo di kawasan Widya Chandra. Kembali kami akan sapa rekan kami Yohana Gabriela. Yohana. Baik, kami akan menuju Jasmine Rahmadi. Selamat siang Jasmine. Ya, selamat siang Putri dan juga pemirsa. Kami pun terus memantau situasi di luar rumah duka yang berlokasi di Jalan Widya Chandra 4, Jakarta Selatan, yang mana menurut pantauan kami sejumlah tokoh pun ini sudah mulai berdatangan ke rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawanya. Di antaranya adalah Menteri Sosial Tri Risma hari ini tadi sudah tiba di rumah duka sekitar menjelang pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Dan tadi pun kami juga sudah meminta atau mencoba untuk meminta statement dari Ibu Risma, namun beliau masih belum berkenan untuk memberikan statement kepada awak media. Lalu kami pun melihat ada politikus senior PDIP, Pandana Baban, dan baru saja tiba di sini juga ada Menteri LHK, ya ini Siti Nurbaya, begitu pula Menteri Kesehatan, dan tadi pun Muldoko. Baik. Kami juga akan terus perbarui informasi ini dari rekan kami Yohana Gabriela. Yohana, apa informasi terbaru dari rumah duka? Apakah siapa saja tokoh-tokoh yang berdatangan ke sana? Bisa Anda informasikan? Baik, pemirsa yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini adalah situasi terkini dari rumah duka almarhum Cahyokumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di mana tadi almarhum Cahyokumolo dibawa dari Rumah Sakit Abdi Waluyo menuju ke rumah duka di kawasan Widya Chandra, dan hingga saat ini keluarga masih berkumpul. Sejumlah tokoh juga sudah mulai berdatangan. Tadi informasi dari rekan kami di lapangan, ada politisi PDIP Pandana Baban, kemudian politisi PDIP yang juga Menteri Sosial Tri Risma hari ini, kemudian Kepala KSP Muldoko, lalu ada juga Siti Nurbaya, Menteri LHK, dan Menteri Kesehatan ini juga sudah mulai berdatangan, mulai datang untuk menyampaikan rasa duka citanya secara langsung di rumah duka almarhum Cahyokumolo di kawasan Widya Chandra. Dan informasinya pemirsa, nantinya setelah disemayamkan di rumah duka di kawasan Widya Chandra ini, almarhum Cahyokumolo akan disolatkan di masjid di kantor Kementerian Pan-RB. Dan setelah disolatkan di masjid di kantor Kementerian Pan-RB, nantinya almarhum Cahyokumolo akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Tadi juga kami menerima informasi dari rekan kami di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat. Menurut Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno, ia nantinya akan menjadi inspektur upacara dalam prosesi pemakaman almarhum Cahyokumolo di TMP Kalibata. Dan pemirsa, kami akan kembali memperbarui informasi situasi terkini di rumah duka Cahyokumolo. Kami akan kembali sapa rekan kami Jasmine. Selamat siang Jasmine. Selamat siang. Memang saat ini kami terus memantau situasi di luar rumah duka dari Menpan RB Cahyokumolo yang meninggal dunia hari ini pada tanggal 1 Juli 2022 di Rumah Sakit Abdi Waluyo sekitar pukul 11:10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami pun terus melihat adanya tokoh yang mulai berdatangan
ke rumah duka yang berlokasi di Jalan Widya Chandra 4 Jakarta Selatan, di mana tadi tokoh pertama yang tiba di lokasi ini adalah Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Tadi tiba di lokasi sekitar pukul 12 kurang begitu. Lalu tokoh-tokoh lainnya pun juga sudah mulai berdatangan, diantaranya ada politikus senior PDIP Pandana Baban, lalu ada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, lalu tadi ada pula Muldoko dan juga yang baru saja tiba tidak lama ini adalah Menteri LHK Siti Nurbaya. Memang sebagian besar dari para tokoh yang tiba di rumah duka masih menolak untuk memberikan statement kepada awak media. Namun tadi kami sempat berbincang dengan politikus senior PDIP Pandana Baban, yang mana di mata Pandana Baban, Cahyokumolo ini merupakan sosok yang humoris dan tidak pernah marah begitu, dan juga pandai dalam berpidato. Itu satu hal yang sangat diingat dan melekat di benak Pandana Baban ketika mengingat almarhum Cahyokumolo. Dan selain itu pemirsa, memang rencananya nanti jenazah ini akan disolatkan di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, dan juga rencananya akan dimakamkan di TMP Kalibata usai azan asyar. Dan memang tadi pun jenazah ini tiba di rumah duka sekitar 20 menit yang lalu begitu pemirsa, namun saat ini untuk awak media memang masih belum diperbolehkan untuk mengambil gambar di dalam rumah duka, sehingga kami terus memantau situasi dari luar rumah duka. Kami pun juga sudah melihat adanya beberapa karangan bunga yang mulai berdatangan ke rumah duka begitu, ada dari TP PKK DKI Jakarta, lalu ada juga dari Gubernur Sulawesi Barat. Dan memang jika kami coba untuk kilas balik, memang tadi Cahyokumolo ini meninggal sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Abdi Waluyo, yang mana memang almarhum menerima perawatan selama kurang lebih 2 minggu di sana karena menderita infeksi paru-paru. Namun untuk rincian dari penyakit tersebut memang masih belum diberikan oleh pihak keluarga, dan kami dari awak media masih terus menunggu keterangan lebih lengkap dari awak media. Namun memang sejak dirawat, Cahyokumolo ini juga sudah mulai tidak aktif, baik itu sebagai menteri dan juga dalam kepartaian, di mana memang almarhum ini sudah tidak hadir dalam pelaksanaan Rakernas 2 PDIP yang dibuka pada tanggal 21 Juni 2022 lalu. Memang saat itu Presiden Joko Widodo pun juga sempat menjenguk Cahyokumolo ketika dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio. Dulu informasi Anda. Kita akan dengarkan pernyataan dari Kepala KSP Muldoko, pemirsa. Muldoko masuk surga, dan saya berharap masyarakat Indonesia bisa memaafkan apabila beliau ada kesalahan. Yang jelas kita semua bangsa Indonesia telah kehilangan tokoh besar, tokoh nasional, dan saya sangat tahu beliau dalam pengabdiannya sungguh-sungguh ingin memajukan aparatur negara yang unggul, dan usaha keras beliau dalam upaya reformasi birokrasi. Pak, di mata Bapak, Pak Cahyo ini? Pastinya sudah tahu ya. Pak, di mata Bapak, Pak Cahyo ini orangnya seperti apa sih Pak? Menjabat secara pribadi maupun secara pribadi saya sangat dekat dengan beliau. Beliau seorang yang humble, beliau concern dengan pekerjaan dan konsepnya future, sangat memahami bagaimana perkembangan ke depannya, dan saya selalu diberikan catatan-catatan itu mengesankan bagi saya. Pak, ada kenangan yang mungkin tidak bisa dilupakan misalnya Pak Cahyokumolo, Pak? Yang kedekatan saya aja dengan beliau yang selama ini memiliki emosi yang tinggi atas pekerjaan yang selama ini kita kerjakan sama-sama. Terima kasih Pak.
Baik. Itu tadi pemirsa pernyataan dari Kepala KSP Muldoko yang menyatakan bahwa bangsa ini kehilangan sosok tokoh besar, tokoh negara, di mana Muldoko juga menyatakan kedekatannya dengan sosok almarhum Cahyokumolo, di mana Muldoko juga menilai bahwa selama ini almarhum Cahyokumolo adalah sosok yang humble dan juga sungguh-sungguh ketika bekerja. Kita akan kembali perbarui informasi dari rumah duka. Jasmine, seperti apa kondisi di sana? Ya pemirsa, demikianlah tadi pernyataan dari Muldoko begitu yang baru saja keluar dari rumah duka Cahyokumolo yang berlokasi di Widya Chandra 4 Jakarta Selatan. Selain tadi Muldoko, memang tokoh lainnya yang sudah memberikan pernyataan kepada awak media ini tadi adalah politikus senior PDIP Pandana Baban, di mana beliau mengatakan bahwa maksud kami Cahyokumolo ini merupakan sosok yang humoris dan tidak pernah marah. Tadi pun kami sudah mencoba untuk meminta pernyataan dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini, namun karena tadi beliau ini masih sibuk pemirsa dan belum bersedia untuk memberikan pernyataan kepada awak media. Dan selain itu memang tadi jenazah dari Cahyokumolo ini sudah tiba di rumah duka sekitar 30 menit yang lalu. Kami belum tahu pasti akan berapa lama jenazah dari Cahyokumolo ini akan disemayamkan di rumah duka, namun memang rencananya nanti jenazah ini akan disolatkan di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan dimakamkan di TMP Kalibata setelah asyar pemirsa. Dan memang untuk penjagaan di sekitar rumah duka kami tidak melihat adanya penjagaan yang begitu ketat, namun kami melihat ada beberapa personel dari Polri yang menjaga pagar dari rumah duka, dan kami pun dari awak media ini diperbolehkan untuk meliput langsung ke rumah duka walaupun hanya dari bagian luar rumah dan tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar dari dalam rumah. Artinya kami tidak mengetahui kondisi dan situasi dari dalam, namun kami terus memantau situasi dari luar rumah duka untuk mengetahui siapa saja yang akan melayat ke rumah duka, lalu tokoh-tokoh mana saja yang akan melayat ke rumah duka. Baik. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Jasmine atas informasi langsung dari rumah duka almarhum Cahyokumolo di kawasan Widya Chandra. Dan pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.